Di sudut pasar tradisional yang ramai, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun duduk tenang di lapaknya yang sederhana. Dia adalah Pasuro, seorang mantan anggota Kopassus yang kini berjualan buah-buahan untuk mengisi hari tuanya. Rambutnya sudah memutih, tubuhnya terlihat renta, tapi matanya masih tajam seperti elang yang mengamati sekeliling. Pasuro sudah berdagang di pasar itu selama beberapa tahun. Para pedagang lain mengenalnya sebagai sosok yang ramah dan jujur. Namun, di pasar itu juga ada sekelompok preman yang sering memalak para pedagang kecil. Mereka meminta uang keamanan, dan siapa yang menolak akan mendapat intimidasi. Suatu hari, 3 preman datang menghampiri lapak Pasuro. Mereka bertubuh kekar dengan tato memenuhi lengan. Salah satu dari mereka, yang dipanggil Gondo, berbicara dengan nada kasar. "Hei, Kek, sudah lama dagang di sini, tapi belum pernah setor sama kita. Mau aman? Kasih uang keamanan," kata Gondo sambil menjulurkan tangannya. Pasuro menatap mereka dengan tenang. "Anak muda, pasar ini tempat orang mencari rezeki. Kenapa harus saling menindas?" tanyanya tanpa rasa takut. Gondo mendengus. "Jangan banyak omong, Kek. Kalau nggak mau kena masalah, bayar sekarang," katanya sambil menendang keranjang buah milik Pasuro hingga apel-apel berjatuhan. Para pedagang sekitar hanya bisa menonton dengan wajah cemas. Mereka tahu siapa Pasuro sebenarnya, tapi mereka juga takut pada para preman itu. Namun, yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Dengan gerakan cepat yang tak terduga, Pasuro meraih tangan Gondo dan memelintirnya ke belakang. Dalam hitungan detik, Gondo sudah tersungkur ke tanah dengan wajah kesakitan. 2 preman lainnya mencoba menyerang, tapi Pasuro bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dia menghindari pukulan mereka dan melumpuhkan keduanya hanya dengan beberapa gerakan sederhana. Pasar mendadak hening. Semua orang menatap dengan takjub. Para preman yang biasanya menakutkan itu kini terkapar tak berdaya di depan kakek tua yang terlihat lemah. Pasuro berdiri tegak dan berkata, "Kalian masih muda, masih kuat. Gunakan tenaga kalian untuk bekerja, bukan menindas orang lain. Jangan sampai lain kali aku harus memberi pelajaran yang lebih keras." Para preman itu bangkit dengan wajah ketakutan. Mereka tak menyangka kakek tua ini ternyata memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Tanpa banyak bicara, mereka segera kabur dari pasar, meninggalkan lapak Pasuro yang kini dikelilingi pedagang lain yang bertepuk tangan. Sejak hari itu, tak ada lagi preman yang berani mengganggu para pedagang di pasar itu. Kabar tentang kakek mantan Kopassus yang mengalahkan preman menyebar luas, dan Pasuro tetap berjualan dengan damai, menikmati hari tuanya dengan tenang. Sejak insiden di pasar, ketiga preman yang dipermalukan Pasuro menghilang. Para pedagang kini bisa bernapas lega, tapi mereka tetap waspada. Mereka tahu, preman seperti Gondo tidak akan tinggal diam setelah harga dirinya diinjak. Benar saja, seminggu kemudian, saat pasar mulai sepi menjelang sore, Gondo datang lagi. Kali ini dia tidak sendiri. Ada 5 orang lainnya yang tampak lebih garang, bertato dari leher hingga tangan. Salah satunya bahkan membawa sebilah pisau kecil yang ia putar-putar di jarinya. Pasuro yang sedang membereskan lapaknya melihat mereka mendekat. Dia hanya tersenyum tipis, seolah sudah menduga ini akan terjadi. Para pedagang lain buru-buru menghindar, takut terkena imbasnya. Gondo menunjuk Pasuro dengan wajah beringas. "Kali ini lo nggak bakal selamat, Kek. Gue bawa teman-teman biar lo tahu rasa." Laki-laki bertubuh besar di sampingnya maju, menghantam keranjang buah dengan kakinya hingga isinya berhamburan. "Cepat bayar uang keamanan, atau lapak lo gue hancurin," bentaknya. Pasuro tetap tenang. Dia menatap mereka satu persatu, membaca gerak-gerik mereka dengan mata elangnya. "Kalian mau pakai kekerasan?" tanyanya santai. "Anak-anak muda, hidup itu bukan soal menindas yang lemah. Kalau mau uang, cari dengan kerja keras, bukan dengan menakut-nakuti orang." Preman yang memegang pisau maju sambil menyeringai. "Cukup ceramahnya, Kek. Sekarang, bayar," katanya sambil menusukkan pisaunya ke arah Pasuro. Namun, sebelum pisaunya mencapai tubuh kakek itu, Pasuro bergerak. Dengan kecepatan yang tak masuk akal untuk orang seusianya, dia mengelak ke samping, meraih pergelangan tangan preman itu, dan menekannya dengan teknik kuncian. Preman itu berteriak kesakitan, pisaunya terjatuh. Dalam hitungan detik, Pasuro menyikut lehernya hingga ia terjatuh pingsan. Gondo dan yang lain terkejut, tapi mereka tak mau kalah.
Mereka menyerang bersamaan. Pak Suro, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai anggota Kopassus, menghadapi mereka dengan efisien. Dia menghindari pukulan, melumpuhkan satu persatu dengan teknik yang memanfaatkan tenaga lawannya sendiri. Tak butuh waktu lama, keenam preman itu terkapar di tanah, mengerang kesakitan. Gondo, yang kini ketakutan, mencoba kabur. Namun, Pak Suro menangkap kerah bajunya dan menariknya kembali. "Kau masih muda," kata Pak Suro dengan suara tegas. "Jika kau terus hidup seperti ini, kau hanya akan berakhir di penjara atau mati di jalanan. Pergilah, dan jangan kembali mengganggu pasar ini." Gondo mengangguk ketakutan. Dia dan teman-temannya merangkak pergi, tak berani menoleh lagi. Para pedagang yang melihat kejadian itu bersorak. Mereka berbondong-bondong menghampiri Pak Suro, mengucapkan terima kasih. Sejak hari itu, tak ada lagi preman yang berani datang ke pasar. Namun, Pak Suro tahu, ini belum selesai. Preman seperti Gondo pasti punya atasan yang lebih berbahaya. Dan jika orang itu turun tangan, maka masalah yang lebih besar akan datang. 2 minggu setelah insiden itu, pasar kembali tenang. Para pedagang bisa berdagang tanpa rasa takut, dan Pak Suro tetap berjualan seperti biasa. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa masalah ini belum berakhir. Preman seperti Gondo pasti memiliki atasan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Dan firasatnya terbukti benar. Suatu sore, saat pasar mulai sepi, sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di depan pasar. 5 pria bertubuh besar keluar dari dalamnya, diikuti oleh seseorang yang tampak berbeda dari yang lain. Dia adalah lelaki berusia sekitar 50-an, memakai kemeja hitam dan celana panjang, dengan kalung emas melingkar di lehernya. Tatapan matanya tajam, penuh wibawa, dan ada bekas luka panjang di pipi kanannya. Orang-orang di pasar mulai berbisik ketakutan. "Itu Bang Rimba," ujar salah satu pedagang dengan suara gemetar. "Bos preman terbesar di daerah ini." Pak Suro tetap tenang saat Bang Rimba dan anak buahnya mendekati lapaknya. Dengan langkah santai, Bang Rimba mengambil satu apel, menggigitnya, lalu meletakkan kembali dengan ekspresi puas. "Kau pasti Pak Suro," katanya dengan suara berat. "Aku dengar kau menghajar anak buahku." Pak Suro menatapnya dengan mata tajam. "Mereka mengganggu pedagang di sini. Aku hanya mengajarkan mereka pelajaran." Bang Rimba terkekeh. "Kau tua, tapi masih punya nyali," katanya. "Tapi kau harus tahu, aku bukan preman jalanan biasa. Aku yang mengatur semua bisnis di daerah ini. Kalau aku mau, pasar ini bisa aku bakar dalam semalam." Ancaman itu membuat para pedagang gemetar ketakutan, tapi Pak Suro tetap tak bergeming. Ia tahu tipe orang seperti Bang Rimba. Mereka bukan sekadar berandalan, tapi juga punya jaringan luas. Jika dia menghadapi Bang Rimba, artinya dia menghadapi seluruh organisasi preman di kota ini. "Apa yang kau mau?" tanya Pak Suro tenang. Bang Rimba tersenyum dingin. "Aku mau kau pergi dari pasar ini. Aku bisa membiarkan pedagang lain tetap berdagang, tapi kau sudah mengusik urusan bisnisku. Jadi, lebih baik kau angkat kaki sebelum aku mengirim orang-orangku untuk menyingkirkanmu." Pasar menjadi hening. Semua orang menunggu jawaban Pak Suro. Namun, alih-alih takut, kakek tua itu justru tersenyum tipis. "Aku sudah menghadapi ancaman yang lebih besar dari ini," kata Pak Suro pelan, tapi penuh keyakinan. "Kalau kau ingin mengambil pasar ini, silakan coba. Tapi aku tidak akan mundur begitu saja." Bang Rimba mengerutkan kening. Ia tak menyangka kakek tua ini begitu berani. Dia menatap Pak Suro beberapa saat, lalu tersenyum kecil. "Kau menarik," katanya. "Baiklah, kita lihat saja siapa yang akan menang. Besok aku akan kembali, dan aku harap kau sudah berubah pikiran." Dengan itu, Bang Rimba berbalik dan berjalan pergi, diikuti anak buahnya. Mobil hitam itu melaju meninggalkan pasar, meninggalkan ketegangan yang menggantung di udara. Para pedagang segera menghampiri Pak Suro. "Kek, kenapa melawan mereka?" "Itu Bang Rimba, dia bisa melakukan apa saja," kata salah satu pedagang cemas. Pak Suro menarik napas dalam. "Kalau kita membiarkan mereka menang, mereka akan semakin menjadi-jadi," katanya. Sudah saatnya ada yang menghentikan mereka. Namun, jauh di dalam hatinya, Pak Suro tahu bahwa besok akan menjadi hari yang sulit. Bang Rimba bukan orang sembarangan. Dan kali ini, dia harus siap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Pak Suro duduk di depan lapaknya yang sudah ia tutup. Ia menatap langit yang mulai gelap,
pikirannya melayang ke masa lalu. Dulu, ia pernah berada di medan perang, menghadapi musuh yang jauh lebih ganas. Kini, ia kembali berhadapan dengan ancaman, bukan dari tentara asing, melainkan dari orang-orang yang menindas rakyat kecil. Ia tahu Bang Rimba tidak akan main-main. Preman itu pasti akan kembali dengan lebih banyak orang dan lebih banyak senjata. Tapi Pak Suro juga bukan orang biasa. Sebagai mantan Kopassus, ia terlatih menghadapi situasi seperti ini. Ia mulai menyusun rencana. Keesokan harinya, pasar tetap buka seperti biasa. Namun, suasana terasa lebih tegang. Para pedagang bekerja dengan waspada, sesekali melirik ke arah jalan utama, menunggu kedatangan Bang Rimba. Mereka ingin membantu Pak Suro, tapi mereka juga sadar, mereka hanyalah rakyat biasa yang tidak bisa melawan kelompok preman bersenjata. Dan tepat saat matahari mulai condong ke barat, suara deru motor dan mobil terdengar mendekat. Sebuah mobil hitam yang sama seperti kemarin berhenti di depan pasar, diikuti oleh belasan motor yang membawa preman-preman berbadan besar. Jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya, setidaknya ada 20 orang. Bang Rimba keluar dari mobilnya dengan santai. Kali ini, ia tidak berbicara. Ia hanya memberi isyarat dengan tangannya, dan anak buahnya segera bergerak. Mereka menendang gerobak, membalikkan meja dagangan, dan menghancurkan barang-barang tanpa ampun. Para pedagang berteriak panik, berusaha menyelamatkan barang dagangan mereka. Pak Suro melangkah maju, matanya tajam menatap Bang Rimba. "Kau benar-benar ingin menghancurkan pasar ini?" tanyanya dengan suara datar. Bang Rimba tertawa kecil. "Aku sudah memberi pilihan, Kek. Tapi kau keras kepala, sekarang lihat akibatnya." Pak Suro menghela napas. Ia tidak ingin kekerasan terjadi, tapi jika ini satu-satunya cara, maka ia harus bertindak. Dalam hitungan detik, tubuhnya bergerak. Ia melompat ke depan, menendang salah satu preman yang sedang merusak lapak. Preman itu terjatuh, tak sempat bereaksi. Yang lain segera menyerang, tapi Pak Suro bergerak seperti bayangan. Ia menghindari pukulan dan serangan dengan mudah, menggunakan teknik bela diri yang telah ia kuasai selama puluhan tahun. Dalam waktu singkat, 5 orang sudah terkapar, meringkuk. Kesakitan, Bang Rimba menyaksikan kejadian itu dengan ekspresi terkejut. Ia tidak menyangka kakek tua ini bisa melawan sebanyak itu seorang diri. Tapi ia tidak akan mundur. Dengan satu isyarat, anak buahnya yang lain maju, kali ini dengan membawa senjata, besi, kayu, bahkan ada yang membawa pisau lipat. Pak Suro tahu, pertarungan kali ini akan lebih berat. Tapi ia tidak gentar. Dengan napas yang stabil, ia bersiap menghadapi mereka. Pertempuran di pasar pun benar-benar dimulai. Pak Suro berdiri tegak di tengah kerusuhan yang terjadi. Para preman berjumlah lebih dari 10 orang kini mengelilinginya, masing-masing membawa senjata. Besi, kayu, dan pisau tampak berkilat di bawah sinar matahari yang mulai condong ke barat. Para pedagang menonton dengan ketakutan, beberapa sudah bersiap lari jika keadaan semakin memburuk. Bang Rimba tersenyum puas melihat anak buahnya mengepung Pak Suro. "Sekarang kita lihat, apakah seorang kakek tua bisa melawan sekian banyak orang?" katanya dengan nada mengejek. Tanpa aba-aba, salah satu preman melompat ke arah Pak Suro dengan besi di tangannya. Namun, sebelum senjata itu mengenai tubuhnya, Pak Suro bergerak cepat. Dengan refleks luar biasa, ia menunduk dan menyikut perut lawannya. Preman itu mengerang kesakitan sebelum menerima pukulan telak ke dagunya yang langsung membuatnya tumbang. 2 preman lain menyerang bersamaan, satu dengan kayu dan satu lagi dengan pisau. Pak Suro melangkah mundur menghindari ayunan kayu, lalu dengan cekatan menangkap pergelangan tangan si pembawa pisau dan memelintirnya. Pisau itu terlepas, dan dalam satu gerakan cepat, Pak Suro menyikut dada preman itu hingga terjengkang ke tanah. Suasana pasar berubah tegang. Para pedagang yang tadinya ketakutan kini mulai menyadari bahwa Pak Suro bukanlah orang sembarangan. Mereka saling berbisik, mengagumi kecepatan dan keterampilan kakek tua itu. Salah satu preman yang lebih besar mencoba menyerang dari belakang, tapi Pak Suro sudah memperkirakannya. Ia berbalik cepat, menendang lutut lawannya hingga tertekuk. Preman itu jatuh berlutut dan langsung menerima pukulan telak di wajahnya yang membuatnya tersungkur tak sadarkan diri. Bang Rimba mulai terlihat gelisah. Ia tidak menyangka bahwa Pak Suro bisa melawan begitu banyak anak buahnya dengan begitu mudah. "Dasar tua bangka keras kepala," geramnya. "Semua, hajar dia bersamaan." Mendapat perintah itu, 6 preman tersisa menyerbu sekaligus. Kali ini mereka menyerang dari berbagai arah,
mencoba mengepung dan menekan Pasuro. Tapi pengalaman dan insting bertarungnya jauh di atas mereka. Ia bergerak lincah, menangkis, menghindar, dan melumpuhkan satu persatu dengan teknik yang efektif. Tak butuh waktu lama, keenamnya sudah terkapar, mengerang kesakitan. Bang Rimba kini berdiri sendiri, wajahnya pucat menatap anak buahnya yang tak berdaya. Pasuro menatapnya tajam. "Sekarang giliranmu," katanya dengan suara tenang, tapi penuh wibawa. Bang Rimba mengepalkan tinjunya. Ia memang lebih kuat dari anak buahnya, tapi melihat bagaimana Pasuro menghabisi mereka semua dengan mudah, nyalinya mulai goyah. Ia melangkah mundur perlahan. Para pedagang yang melihat itu mulai bersorak. "Ayo, Kesuro, hajar bosnya sekalian," seru mereka. Namun, Pasuro tidak bergerak. Ia hanya menatap Bang Rimba dengan tatapan tajam yang membuat preman itu semakin gemetar. "Aku tidak perlu menghajarmu," kata Pasuro. "Kau sendiri yang harus memutuskan, pergi dan tinggalkan pasar ini selamanya, atau kau akan bernasib sama seperti anak buahmu." Bang Rimba menelan ludah. Ia melihat sekeliling, menyadari bahwa para pedagang kini sudah berani menantangnya. Jika ia tetap di sini, ia bisa saja benar-benar kalah. Dengan gigi terkatup, ia meludah ke tanah lalu berbalik. "Sialan," gerutunya, "kita belum selesai." Ia berjalan pergi, meninggalkan anak buahnya yang masih terkapar di tanah. Mobilnya melaju kencang keluar dari pasar, dan para pedagang segera bersorak gembira. Mereka berbondong-bondong mengelilingi Pasuro, mengucapkan terima kasih dan mengangkatnya sebagai pahlawan. Sejak hari itu, pasar mereka terbebas dari gangguan preman. Bang Rimba dan anak buahnya tidak pernah kembali, dan nama Pasuro semakin dihormati sebagai legenda di kalangan pedagang. Namun, bagi Pasuro sendiri, ini bukan soal menjadi pahlawan. Baginya, ini hanyalah tugas lain yang harus ia selesaikan, seperti yang selalu ia lakukan sepanjang hidupnya. Setelah insiden dengan Bang Rimba, pasar kembali tenang. Para pedagang bisa berjualan tanpa rasa takut, dan mereka mulai menganggap Pasuro sebagai pelindung mereka. Setiap hari, orang-orang datang bukan hanya untuk membeli buahnya, tetapi juga sekadar berbincang, mengagumi sosok kakek tua yang ternyata seorang petarung hebat. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan rasa penasaran di hati para pedagang. Siapakah sebenarnya Pasuro? Dari mana ia belajar bertarung secepat itu? Dan kenapa seorang kakek tua seperti dia masih memiliki kekuatan yang luar biasa? Suatu sore, seorang pemuda bernama Rian, anak salah satu pedagang, mendekati Pasuro yang sedang merapikan dagangannya. "Kek, boleh aku tanya sesuatu?" katanya ragu-ragu. Pasuro tersenyum. "Tanya saja, nak." Rian menelan ludah sebelum akhirnya bertanya, "Sebenarnya, Ketsuro ini siapa? Dari mana kakek belajar bertarung seperti itu?" Para pedagang lain yang mendengar pertanyaan itu ikut mendekat, ingin mendengar jawaban dari Pasuro. Kakek tua itu terdiam sejenak, menatap langit sore yang mulai kemerahan. Ia menghela napas, lalu mulai bercerita. "Dulu, aku adalah seorang prajurit," katanya dengan suara tenang. "Aku pernah bertugas di berbagai medan perang, menghadapi musuh yang jauh lebih berbahaya dari sekadar preman pasar." Mata para pedagang membelalak. "Jadi, Ketsuro seorang tentara?" tanya salah satu dari mereka. Pasuro mengangguk. "Aku pernah menjadi anggota Kopassus." Mendengar itu, semua orang semakin terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa kakek tua yang sehari-hari berjualan buah ini ternyata adalah mantan pasukan elit Indonesia. Rian semakin penasaran. Kalau dulu kakek seorang Kopassus, kenapa sekarang memilih berjualan buah? Pasuro tersenyum tipis. "Karena setelah bertahun-tahun hidup dalam peperangan, aku ingin hidup tenang. Aku sudah melihat banyak darah, kehilangan banyak teman, dan merasakan pahitnya pertempuran. Sekarang, aku hanya ingin menikmati sisa hidupku dengan damai." Para pedagang terdiam, mulai memahami alasan di balik ketenangan Pasuro. Namun, bagi mereka, kakek tua ini bukan hanya seorang pedagang biasa, ia adalah seorang pahlawan yang kebetulan memilih hidup sederhana. "Tapi, Kek," kata Rian lagi, "bagaimana kalau Bang Rimba kembali dengan lebih banyak orang?" Pasuro menatap pemuda itu dengan tatapan penuh makna. "Jika mereka datang lagi, kita akan hadapi bersama. Aku tidak bisa selamanya melindungi pasar ini sendirian. Kalian harus berani melawan ketidakadilan." Kata-kata itu menginspirasi para pedagang. Mereka mulai menyadari bahwa mereka tidak harus selalu takut. Dengan keberanian dan persatuan,
mereka bisa menjaga pasar ini sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Sejak hari itu, Pak Suro bukan hanya seorang pedagang buah. Ia menjadi panutan bagi orang-orang di pasar, mengajarkan mereka untuk tidak tunduk pada kejahatan. Dan meskipun masa lalunya sebagai prajurit telah lama ia tinggalkan, semangatnya untuk melindungi yang lemah tetap menyala di tengah-tengah hiruk-pikuk pasar yang kini telah menjadi rumahnya. Beberapa minggu berlalu sejak kejadian di pasar, dan tidak ada tanda-tanda Bang Rimba kembali. Para pedagang mulai merasa lebih tenang. Mereka berpikir mungkin preman itu sudah menyerah dan mencari daerah lain untuk dikuasai. Namun, Pak Suro tidak mudah percaya. Ia tahu dunia seperti itu tidak sesederhana itu. Dan firasatnya terbukti benar. Suatu malam, saat pasar sudah sepi dan sebagian besar pedagang pulang, Pak Suro masih duduk di lapaknya. Ia menikmati secangkir kopi sambil merenung. Namun, tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara langkah kaki yang pelan, terlalu pelan untuk orang biasa. Pak Suro memasang telinga. Ia berpura-pura tidak menyadari, tapi tubuhnya sudah bersiap. Dalam hitungan detik, 3 bayangan muncul dari kegelapan, menyerangnya dengan cepat. Mereka bukan preman biasa. Gerakan mereka terlatih, tanpa suara, seperti pembunuh bayaran. 2 dari mereka membawa pisau, sementara yang satu lagi hanya menggunakan tangan kosong, tapi dari caranya bergerak, Pak Suro tahu ia lebih berbahaya. Pak Suro menghindar dengan gesit. Pisau pertama meleset, pisau kedua ia tangkis dengan lengan, lalu ia berbalik dan menendang lawannya yang tidak bersenjata. Orang itu terhempas ke belakang, tapi segera bangkit lagi, matanya penuh kebencian. Pak Suro mulai memahami situasinya. Ini bukan ulah preman pasar. Ini adalah serangan yang direncanakan dengan baik. Dan satu-satunya orang yang cukup marah untuk melakukan ini adalah Bang Rimba. Pak Suro tersenyum tipis. Jadi, kau tidak bisa mengalahkanku di siang hari, dan sekarang kau mengirim pembunuh di malam hari. Katanya, suaranya tetap tenang. Salah satu penyerangnya, seorang pria berkepala plontos dengan bekas luka di wajahnya, menyeringai. Bos bilang kau harus disingkirkan. Kami hanya menjalankan tugas. Tanpa membuang waktu, ketiganya menyerang lagi. Kali ini mereka lebih cepat dan lebih ganas. Pak Suro bergerak lincah, menghindari setiap serangan dengan presisi yang luar biasa. Ia menangkis satu pisau, meraih pergelangan tangan lawannya, dan memutarnya hingga terdengar bunyi patah. Orang itu menjerit kesakitan dan menjatuhkan pisaunya. 2 orang lainnya tidak gentar. Mereka menyerang dari 2 sisi sekaligus, mencoba mengepung Pak Suro. Tapi kakek tua itu sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Ia menunduk, membiarkan pukulan lawan meleset, lalu dengan cepat menyikut dada salah satu dari mereka. Pria itu terhuyung mundur, tapi yang satunya berhasil melayangkan tendangan ke perut Pak Suro. Kakek tua itu bergeming sejenak, merasakan dampaknya, tapi ia tidak mundur. Sebaliknya, ia justru menangkap kaki lawannya, memelintirnya, dan menjatuhkannya ke tanah. Kini hanya 1 orang yang tersisa, pria berkepala plontos tadi. Ia menatap Pak Suro dengan kebencian, tapi juga dengan ketakutan. Ia tahu ia tidak akan menang. Pak Suro mendekatinya. Katakan pada Bang Rimba, aku sudah terlalu tua untuk main kucing-kucingan. Jika ia ingin menyelesaikan ini, datanglah sendiri. Pria itu menggertakkan giginya, tapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya membantu rekannya yang terjatuh, lalu berlari pergi ke dalam kegelapan. Pak Suro menghela napas. Ia merasakan sedikit sakit di perutnya akibat tendangan tadi, tapi ia tahu itu bukan apa-apa dibanding pertempuran yang pernah ia jalani di masa lalu. Satu hal yang pasti, ini belum berakhir. Bang Rimba baru saja menunjukkan bahwa ia benar-benar ingin menyingkirkan Pak Suro. Dan jika ia berani mengirim pembunuh di malam hari, maka yang akan datang berikutnya pasti lebih besar dan lebih berbahaya. Pak Suro tersenyum tipis. Baiklah, Bang Rimba, gumamnya. Kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Keesokan harinya, kabar tentang serangan malam itu menyebar di pasar. Para pedagang panik dan ketakutan. Mereka tahu Bang Rimba tidak akan menyerah begitu saja. Beberapa dari mereka bahkan berpikir untuk meninggalkan pasar demi keselamatan. Namun, Pak Suro tetap tenang. Ia datang seperti biasa, membuka lapaknya, dan menjual buah dengan senyum khasnya. Para pedagang heran, bagaimana mungkin kakek tua ini tidak takut. Menjelang siang, deru suara motor kembali terdengar. Kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Puluhan preman datang, memenuhi jalan pasar. Di tengah mereka,
Bang Rimba turun dari mobilnya dengan wajah penuh kemarahan. "Aku sudah cukup sabar, Kek," teriaknya. "Hari ini aku akan menghabisimu sendiri." Pasar menjadi sunyi. Semua orang menahan napas. Para preman mulai menyebar, memastikan tidak ada yang kabur. Bang Rimba maju, melepas jaketnya, memperlihatkan otot-ototnya yang besar. Ia adalah petarung jalanan yang berpengalaman, dan hari ini ia ingin membuktikan siapa yang lebih kuat. Pak Suro menatapnya tanpa ekspresi. "Sudah kubilang, kau tidak akan bisa menang dengan cara seperti ini." "Diam." Bang Rimba melompat maju, mengayunkan tinjunya. Tapi Pak Suro bergerak lebih cepat. Ia menghindar dengan mudah, membuat Bang Rimba semakin frustrasi. Pertarungan sengit pun dimulai. Bang Rimba mengeluarkan semua jurusnya, tapi tidak ada yang berhasil mengenai Pak Suro dengan telak. Sementara itu, Pak Suro hanya menggunakan gerakan sederhana, menghindar, menangkis, dan sesekali melancarkan serangan balik yang membuat Bang Rimba semakin terpojok. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Pak Suro menangkap lengan Bang Rimba, memelintirnya, lalu menjatuhkannya ke tanah dengan keras. Preman besar itu mengerang kesakitan, tangannya terkilir. Semua anak buahnya terpaku. Mereka tidak pernah melihat bos mereka dipermalukan seperti ini. Pak Suro berjongkok di sampingnya. "Dengarkan baik-baik," katanya dengan suara dingin. "Aku bisa saja menghabisimu sekarang, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku hanya ingin hidup tenang, begitu juga semua orang di sini. Jika kau masih ingin menguasai pasar ini, maka kau harus melewatiku dulu." Bang Rimba terdiam, matanya menatap para pedagang yang kini berdiri di belakang Pak Suro. Mereka tidak lagi ketakutan, mereka sudah berani menantang balik. Ia menyadari bahwa ini bukan hanya tentang satu orang kakek tua. Ini tentang seluruh pasar yang sudah tidak mau tunduk pada kekuasaannya. Dengan berat hati, Bang Rimba menghela napas. Ia tahu pertarungan ini sudah berakhir. "Sialan," gumamnya, sebelum bangkit dan berjalan pergi. Para preman yang lain ragu-ragu sejenak, lalu mengikuti bos mereka. Dalam hitungan menit, mereka semua menghilang dari pasar. Suasana hening sejenak, lalu tiba-tiba pasar bergemuruh dengan sorak-sorai. Para pedagang bersorak, bersalaman dengan Pak Suro, bahkan ada yang menangis terharu. Hari itu menjadi sejarah bagi pasar kecil itu. Tidak ada lagi pungutan liar, tidak ada lagi preman yang menindas mereka. Dan Pak Suro, ia hanya kembali ke lapaknya, menyusun buah-buahnya seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, di mata semua orang, ia bukan hanya seorang pedagang buah. Ia adalah penjaga mereka, seorang legenda hidup yang mengajarkan arti keberanian dan keteguhan hati. Hari-hari berlalu, dan pasar kembali ramai seperti biasa. Para pedagang bisa berjualan dengan tenang tanpa bayang-bayang ancaman preman. Bang Rimba dan anak buahnya tidak pernah kembali. Entah karena malu atau takut, mereka menghilang begitu saja. Namun, satu hal yang pasti, semuanya berubah sejak kejadian itu. Para pedagang menjadi lebih kompak dan berani. Mereka sadar bahwa jika mereka bersatu, tidak ada yang bisa menindas mereka lagi. Dan semua itu berkat seorang kakek tua yang dulunya hanya mereka kenal sebagai pedagang buah. Pak Suro tetap berjualan seperti biasa. Ia tidak pernah membanggakan dirinya atas apa yang telah ia lakukan. Baginya, ini hanya bagian dari hidupnya, sebuah pertarungan lain yang harus ia hadapi, seperti banyak pertarungan yang telah ia lalui di masa mudanya. Suatu hari, Rian, pemuda yang selalu penasaran tentang masa lalu Pak Suro, duduk di dekat lapaknya sambil memakan apel yang baru ia beli. "Kek, setelah semua ini, apa kakek tidak ingin kembali ke dunia lama kakek? Mungkin mengajarkan ilmu bela diri atau hal lainnya." Pak Suro tersenyum, menatap langit yang cerah. "Dulu aku berjuang untuk negara. Sekarang aku hanya ingin berjuang untuk hidup damai. Kalau bisa membantu orang di sekitarku, itu sudah lebih dari cukup." Rian mengangguk, mulai memahami. Kakek tua ini tidak butuh penghargaan, tidak butuh pujian. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Dan begitulah legenda Pak Suro, mantan prajurit Kopassus yang memilih hidup sederhana sebagai pedagang buah. Bagi orang-orang di pasar, ia lebih dari sekadar kakek tua. Ia adalah penjaga mereka, pelindung yang diam-diam memastikan bahwa keadilan tetap berdiri di tempat kecil itu. Hingga bertahun-tahun kemudian, cerita tentang seorang kakek tua yang mengalahkan para preman di pasar terus diceritakan. Dan meskipun waktu terus berlalu, nama Pak Suro tetap hidup dalam ingatan mereka, sebagai legenda yang tidak akan pernah terlupakan.
Tamat.